Baiklah, berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Sebelum dilanjutkan ke materi, terlebih dahulu saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanto, berdomisili di Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan menyampaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Jaringan 1. Oke. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi pada kesempatan ini, yaitu eh, rangkuman daripada modul yang sudah disampaikan. Jadi kita ditugaskan untuk merangkum dari 7 pertemuan, ada 7 modul. Nah, ini saya sudah laksanakan, dan hasilnya ini saya akan paparkan. Yang pertama, modul 1 yaitu network komponen. Ini A, host role. Jadi setiap komputer di jaringan tersebut host atau perangkat akhir. Server adalah komputer yang memberikan informasi ke perangkat akhir. Ini ada server email, server web, dan berkas. Client adalah komputer yang mengirimkan permintaan ke server untuk mengambil informasi, yaitu halaman web dari server web, email dari server email. Ini kita dapat ilustrasikan seperti ini. Ini ada klien, ada server, nah ini internetnya. Oke, berikutnya yaitu jaringan ini, yaitu peer to peer. Dimungkinkan untuk memiliki perangkat menjadi klien dan server di jaringan peer to peer. Jenis desain jaringan ini hanya direkomendasikan untuk jaringan yang sangat kecil. Ini untuk yang sangat kecil. Ini seperti ini yang kita bisa ilustrasikan. Dan berikutnya yaitu ini end device atau perangkat akhir. Perangkat akhir adalah tempat asal pesan atau tempat pesan diterima. Data berasal dari perangkat akhir, mengalir melalui jaringan dan tiba di perangkat akhir. Atau pengertian lain, perangkat end device adalah perangkat akhir dari sebuah alat komunikasi yang berhubungan dengan perangkat jaringan yang lain. Beda media transmisi yang mengirimkan data, maka beda pula perangkat akhirnya, end device yang digunakan. Ini kita ilustrasikan ini. Oke, berikutnya yaitu ini intermediate network device, perangkat jaringan perantara. Perangkat perantara menghubungkan perangkat akhir, contohnya termasuk switch, titik akses nirkabel, router, dan firewall. Ini kita gambarkan seperti ini. Pengelolaan dasar saat mengalir melalui jaringan juga merupakan peran perangkat perantara, antara lain meregenerasi dan mengirimkan ulang signal data, menjaga informasi tentang jalur apa yang ada dalam jaringan, beritahu perangkat lain tentang kesalahan dan kegagalan komunikasi. Selanjutnya yaitu network media jaringan. Komunikasi melintasi jaringan dilakukan melalui media yang memungkinkan pesan berpindah dari sumber ke tujuan. Ini ada beberapa jenis media, antara lain kabel logam di dalam kabel, serat kaca atau plastik di dalam kabel, yaitu kabel serat optik, transmisi nirkabel. Ini gambarnya, ini gambarnya. Ini fiber optik, ini berikutnya yaitu jenis-jenis jaringan. Ini jenis jaringan secara umum, ada LAN, ada WAN. Tipe jaringan bervariasi dalam hal ukuran area yang dicakup, jumlah pengguna yang terhubung, jumlah
jumlah dan jenis layanan yang tersedia, area tanggung jawab. Dua jenis yang paling umum yaitu ini yang pertama jaringan area lokal LAN. LAN adalah infrastruktur jaringan yang mencakup wilayah geografis kecil. Nah, ini contoh dapat ilustrasikan seperti ini gambar jaringannya. Yang kedua yaitu jaringan area luas WAN. WAN adalah infrastruktur jaringan yang mencakup wilayah geografis yang sangat luas. Ini seperti ini. Ini bisa diilustrasikan seperti ini. Berikutnya yaitu modul kedua, operating system atau sistem operasi. Satu sistem ini ada hasil antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna meminta tugas tertentu dari komputer. Permintaan ini dapat dilakukan melalui antarmuka, CA atau GUI. Kernel mengkomunikasikan perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta mengelola cara sumber daya perangkat keras digunakan untuk memenuhi persyaratan perangkat lunak. Ini bisa kita jelaskan seperti ini. Berikutnya yaitu akses Cisco. Ini seperti ini. Mungkin kita lewatin aja yaitu. Nah, ini ada port dan address. Yang pertama yaitu IP address. Ini IP address. Penggunaan alamat IP adalah sarana utama yang memungkinkan perangkat menemukan lokasi. Jadi satu sama lain dan menjalin komunikasi ujung ke ujung internet. Ini nanti ini settingannya biasa ini gambarnya seperti ini. Ini ada IP, di IP address seperti ini. Berikutnya yaitu modul ketiga, komunikasi fundamental. Jaringan dapat bervariasi dalam ukuran dan kompleksitas. Tidak cukup hanya memiliki koneksi. Perangkat harus menyepakati bagaimana komunikasi. Ada 3 elemen penting dalam komunikasi pada bentuk apapun. Yang pertama akan ada sumber, yaitu pengiriman, sender, akan ada tujuan, penerima atau receivernya, akan ada saluran media, jadi medianya yang menyediakan jalur komunikasi. Itu the communication protocol. Jadi semua komunikasi diatur oleh protokol. Protokol adalah aturan yang akan diikuti oleh komunikasi. Jadi semua komunikasi itu diatur oleh protokol. Aturannya akan bervariasi tergantung pada protokol. Nah, ini. Berikutnya yaitu ini kita lewat saja. Terus berikutnya itu ini. Terus lanjut kita ke modul 4, bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas di mana suatu media dapat membawa data. Bandwidth digital mengukur jumlah data yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu. Berapa banyak bit yang dapat ditransmisikan dalam satu detik. Sifat media fisik, teknologi terkini, dan hukum fisika berperan dalam menentukan bandwidth yang tersedia. Ini ada macam-macam itu. Bit per second yaitu bps. Ini 1 bps. Nah, ini. Terus kilobyte per second. Terus ini atau kbps. Ini. Terus megabyte per second itu mbps, gigabyte per second gbps, terus terabyte per second. Nah, ini. Seperti ini. Berikutnya yaitu bandwidth terminologi. Ada latensi, jumlah waktu termasuk penundaan bagi data untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Hasil, jadi ukuran transfer bit melintasi media selama periode waktu tertentu. Hasil bagus. Ukuran data yang dapat digunakan yang ditransfer selama periode waktu tertentu. Ini karakter, jadi ada karakteristik kabel tembaga. Nah, kabel tembaga adalah jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan saat ini. Harganya murah, mudah dipasang, dan memiliki resistensi rendah terhadap aliran arus listrik. Yang pertama yaitu keterbatasan. Semakin lama signal listrik harus bergerak, semakin lemah signal tersebut. Sinyal listrik rentan terhadap interferensi
interferensi dari dua sumber yang dapat mendistorsi dan merusak sinyal data. Ini electromagnetic interface dan radio frekuensi interface RFI dan crosstalk. Mitigasi kepatuhan yang ketat terhadap batas panjang kabel akan mengurangi redaman. Beberapa jenis kabel tembaga memitigasi EMI dan RFI dengan menggunakan pelindung logam dan grounding. Beberapa jenis kabel tembaga mengurangi crosstalk dengan kabel pasangan sirkuit yang berlawanan menjadi satu. Ini tipe type of cover coupling. Ini ada UTP, ada STP, terus coaxial kabel. Ini itu UTP. UTP ada media jaringan yang paling umum. Jadi yang paling umum yang sering kita jumpai diakhiri dengan konektor RJ45. Jadi ini ada RJ45 nanti konektornya menghubungkan host dengan perangkat jaringan perantara. Karakteristik untuk UTP, jaket luar melindungi kabel. Melindungi kabel ini tembaga dari kerusakan fisik. Pasangan terpilih melindungi sehingga dari interferensi. Isolasi plastik berkode warna secara elektrik mengisolasi kabel satu sama lain dan mengidentifikasi setiap pasangan. Nah, jadi ini bisa kita beri contoh seperti ini, kabel UTP. Terus ini untuk yang STP. Ini STP, perlindungan kebisingan yang lebih baik daripada UTP. Jadi ini lebih baik, lebih mahal dari UTP, lebih sulit untuk diinstal daripada kabel UTP, diakhiri dengan konektor RJ45. Menghubungkan host dengan perangkat jaringan perantara. Karakteristik utama STP, karakteristiknya, jaket luar melindungi kabel tembaga dari kerusakan fisik. Terus pelindung yang dikepang, ini ada nomor 2 ini, dikepang atau foil memberikan perlindungan. Nah, ini yang nomor 2. Terus pelindung foil untuk setiap pasangan kabel. Setiap pasangan kabelnya ada apa? Jadi ada pasangan kabel nanti ada pelindungnya, memberikan perlindungan. Isolasi plastik berkode warna. Nah, ini nanti secara elektrik mengisolasi kabel satu sama lain dan mengidentifikasi setiap pasangan. Ini seperti ini. Ya. Berikutnya itu kabel koaksial. Ini bisa kita baca. Ini seperti contohnya seperti ini. Ini dia contohnya. Dan kita wujudnya seperti ini gambaran. Baru fiber optik. Nah, fiber optik ini bersifat kabel serat optik ini tidak seumum UTP karena biayanya ideal untuk beberapa skenario jaringan. Mengirimkan data melalui jarak yang lebih jauh dengan bandwidth yang lebih tinggi dibandingkan media jaringan lain. Jadi ini bandwidthnya nanti bisa lebih tinggi, kurang rentan terhadap atenuasi, dan sepenuhnya kabel beradab. Terbuat dari untaian kaca yang sangat murni dan fleksibel, menggunakan laser dan LED untuk mengkodekan bit sebagai pulsa cahaya. Kabel serat optik bertindak sebagai pemantik gelombang untuk mentransmisikan cahaya antara kedua ujung dengan kehilang sinyal yang minimal. Ini kita ilustrasikan seperti ini. Nah, ini berikutnya yaitu penggunaan kabel serat optik. Ini kabel serat optik digunakan di 4 jenis jaringan perusahaan. Nah, ini ada 4: jaringan jarak jauh, jaringan kabel bawah laut. Nah, ini seperti ini. Ini konektornya, ini modelnya kayak ini. Nah, berikutnya ini ada pengalamatan, yaitu untuk modul ke-5, modul 5 pengalamatan jaringan. Nah, ada IP address versi 4. Ini seperti ini. Jadi kita bisa baca. Terus selanjutnya yaitu
subnetting. Langkah-langkah membentuk subnetting berdasarkan jumlah host. Menentukan jumlah host yang dibutuhkan, menghitung jumlah bit 0 yang diwakili oleh Y berdasarkan rumus jumlah bit host ID baru berjumlah bit pada nomor 2. Subnet ID baru adalah jumlah subnet ID lama dengan jumlah bit. Nah, ini seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa lihat kalau lagi di setting seperti ini. Berikutnya yaitu konfigurasi switch pada jaringan. Nah, ini konfigurasi switch pada jaringan komputer. Nah, seperti ini. Kita lanjut aja langsung. Nah, ini kita bisa baca. Nah, ini media jaringan komputer. Yaitu media jaringan, saluran atau tempat informasi atau pesan atau data melakukan perpindahan. Jadi ini seperti ini. Nah, ini jaringan, media jaringan komputer ini. Ada fiber, ini fiber optik. Nah, ini ada wireless. Nah, ini kabel UTP. Ini ada tang crimping, ada konektornya, ada ini. Ini alat untuk ini seperti ini. Baru standar tipe kabel UTP. Ini ada crossover, ada stripe. Ini ada dua macam ini. Nanti susulannya seperti ini. Dari ujung satu ujung jadi ini seperti ini. Oke, berikutnya yaitu praktik membuat kabel UTP. Praktiknya. Ini cara ngupasnya, cara motongnya, cara ini masang konektornya ini seperti apa. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Berikutnya yaitu switch. Nah, ini kita bisa baca berikutnya. Baru ini mode operasi switch. Ada switch, masing-masing port adalah collision domain. Dapat berkomunikasi pada half duplex maupun full duplex. Ini 10 bagi 100 Mbps per ini seperti ini. Modul ke-7 yaitu konfigurasi jaringan nirkabel. Konfigurasi jaringan nirkabel atau wireless. Jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jadi ini tanpa menggunakan kabel, ini wireless. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer, baik pada jarak yang dekat, beberapa meter, memakai alat atau pemancar Bluetooth, maupun pada jarak jauh lewat satelit. Bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel, yaitu wireless LAN atau WLAN dan Wi-Fi. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Nah, berikutnya ini ada topologi nirkabelnya seperti ini. Nanti gambarannya seperti ini. Ini jadi topologi nirkabel infrastruktur. Ini. Seperti ini ilustrasinya, gambarannya. Berikutnya yaitu topologi nirkabel ad hoc. Koneksi terjadi antara station langsung tanpa terus koneksi terjadi apabila ada kesamaan. Jadi harus ada kesamaan service set identified SSID-nya dan kesamaan band. Ini jadi sama, ada PC1, PC2, PC3. Baiklah, cukup sekian mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.